Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GKI Gatot Subroto. Mari kita awali dengan memuji Tuhan bersama-sama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Keindahan hidup yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga kami juga boleh menikmatinya. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kepada kami hikmat, supaya dengan sabda-Mu ini kami boleh memulai kehidupan kami hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kepada kami. Pimpinlah hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini, agar hamba-Mu ini juga dapat menjabarkan, juga dapat menerangkan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan berkatilah agar kami bukan hanya mengerti sabda-Mu, tapi juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan doa pagi kita terambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Bagian A, Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah merasa tersakiti oleh orang lain, bukan? Jika kita disakiti oleh orang lain, apa yang kita lakukan? Tergantung dengan sampai sejauh mana ia atau mereka menyakiti kita. Ya, jika tidak terlalu dalam, mungkin kita mudah untuk melupakannya atau mengampuninya. Tapi kalau sangat dalam, walaupun sudah bertahun-tahun, pasti akan sulit bagi kita
untuk memaafkan perbuatannya. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sangat terkenal. Perkataan ini sangat menarik untuk kita hayati. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Mulai dari prajurit, pemuka agama, bahkan sampai kepada pemimpin negeri. Yang menariknya adalah alasan Tuhan Yesus meminta agar Bapa mengampuni mereka, yaitu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus, mereka tidak sadar akan apa yang mereka lakukan? Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus dengan sengaja, terstruktur, sistematis, bahkan masif melakukan kejahatan tersebut. Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Lalu, kenapa Tuhan Yesus berkata mereka tidak tahu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketidaktahuan mereka ini bukan karena terletak pada apa yang mereka lakukan, melainkan kepada siapa mereka melakukan. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan kejahatan kepada anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan pada gilirannya, mereka yang tidak mengenal Allah, akhirnya mereka juga tidak mengenal dirinya sendiri. Siapa dirinya, untuk apa dirinya ada di dunia ini, apa tujuan mereka hidup, mereka tidak tahu. Sehingga tidak heran mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas, bahkan tidak dapat dinalar dan dibenarkan sebagai manusia. Mereka kehilangan makna menjadi manusia. Dan disinilah belas kasihan Tuhan Yesus muncul. Alih-alih Tuhan Yesus kecewa, marah, bahkan membenci mereka, Tuhan Yesus justru mendoakan mereka. Tuhan Yesus kasihan sama mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal siapa sebetulnya dirinya. Apa tujuan Allah untuk menciptakan dirinya? Bukan untuk menghancurkan. Tuhan Yesus mendoakan mereka karena Tuhan Yesus kasihan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita disakiti, memang sulit bagi kita untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Tapi mari kita lihat dengan menggunakan kacamata yang Tuhan Yesus gunakan. Bukankah kita mengasihani orang yang menyakiti kita? Sebab mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai manusia. Bagaimana mereka seharusnya menjadi manusia citra Allah itu. Mereka kehilangan jati diri mereka sebagai manusia yang diciptakan untuk mengasihi dan merawat sesamanya dan bahkan semesta. Lebih parahnya, hal itu terjadi karena ia atau mereka
tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal siapa yang Maha Kasih itu. Lebih parah lagi, kalau yang menyakiti itu adalah orang Kristen. Mereka statusnya mengenal Tuhan. Seharusnya dia kenal Tuhan. Tapi nyatanya perbuatannya sungguh berbeda. Oleh karena itu, kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus dendam? Kenapa kita harus kecewa kepada mereka? Bukankah seharusnya kita justru mendoakan mereka seperti Tuhan Yesus mendoakan mereka juga? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Mari kita menyatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, seringkali sebagai manusia kami tersakiti, dan bahkan mungkin sebagai manusia kami menyakiti orang lain. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Mohon ampun kalau ternyata kami ini sering menyakiti orang lain. Kami tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Kami mengecewakan hati Tuhan. Kami tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih itu. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang menyakiti kami, melukai kami dengan sangat dalam. Kami mengasihani mereka Tuhan, karena mereka gagal untuk menjadi manusia citra Allah. Manusia yang memiliki tugas dan kewajiban yang diemban oleh Allah, yaitu untuk mengasihi, untuk merawat sesama dan bahkan semesta ini. Tuhan, rangkullah mereka, berkatilah mereka, supaya mereka akhirnya kembali lagi untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Dan pada akhirnya mereka mengenal jati diri mereka sebagai manusia. Dan mereka pada akhirnya melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, kiranya Tuhan pada saat ini juga memampukan kami, agar kami dengan tulus melepaskan pengampunan, bahkan terus mendoakan mereka, supaya mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu untuk menjadi berkat Tuhan, dan kami percaya kami akan menjadi berkat ketika kami mulai mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah mereka ya Bapa, karena sungguh mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Bapak Ibu, demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam acara doa pagi dan program-program selanjutnya dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Salam.